Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih yang kami hormati dan yang terhormat Kepala SDN 03 Kali Perahu serta Bapak Ibu sekalian, keluarga besar SDN 03 Kali Perahu yang kami banggakan dan yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini mohon izin saya akan mempresentasikan hasil dari apa yang sudah saya dapatkan selama pendidikan di Guru Penggerak. Sebelumnya kami ucapkan dulu terima kasih atas kesempatan dan juga rawuhnya Bapak Ibu sekalian yang pada kali ini kita semua akan melaksanakan dan diskusi tentang diseminasi budaya positif. Diseminasi, ya, maaf. Next. Nah, budaya positif yang sudah saya dapatkan di Guru Penggerak ini, saya lebih akan belajar bersama dengan Bapak Ibu sekalian di SDN 03 Kali Perahu dengan tujuan ilmu ini nanti bisa kita terapkan bersama-sama di SD kita. Budaya positif itu ada beberapa aspek yang akan kita kupas, akan kita kaji lebih mendalam, dan insya Allah nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Itu ada 6 poin tentang budaya positif. Selanjutnya, next Pak Amin, apa itu budaya positif? Kalau kita sering dengar, budaya itu berasal dari dua kata, budi dan daya. Budi itu artinya perbuatan baik, daya adalah upaya atau usaha. Dari dua kata sudah sangat jelas bahwa budaya itu ya kita harus berusaha untuk berbuat kebaikan. Nah, budaya positif di sini sesuai dengan ilmu yang ada di Guru Penggerak adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Next. Yang pertama, budaya positif ini adalah disiplin positif. Bapak Ibu sekalian, kalau kita dengar kata-kata disiplin, mungkin yang ada di benak kita adalah siswa itu taat aturan, siswa itu berangkat pagi, guru berangkat jam 7 dan lain sebagainya. Artinya taat aturan. Itu mungkin tidak salah. Tetapi budaya positif, kalau kita lihat pendapatnya Ki Hajar Dewantoro, beliau menyatakan bahwa yang namanya disiplin itu tidak hanya tertib saja atau teratur, tetapi lebih dari itu Bapak Ibu sekalian, lebih terhadap tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, tanggung jawab diri sendiri ini dampaknya adalah tadi, kita akan teratur, tepat waktu dan lain sebagainya. Itu menurut Ki Hajar Dewantoro. Jadi disiplin di sini adalah lebih dari itu. Jadi kalau kita taat kepada aturan, itu hanya indikator salah satunya. Next, amin. Yang kedua, teori motivasi Bapak Ibu sekalian. Jadi budaya positif ini akan terlaksana, akan dapat kita laksanakan bersama. Tadi yang pertama disiplin positif, kita harus tahu. Yang kedua adalah teori motivasi Bapak Ibu sekalian. Jadi yang namanya teori motivasi ini ada 3 tahapan, ya. 3 tahapan kenapa manusia itu berbuat, kenapa manusia itu berperilaku. Itu ada 3 tahapan Bapak Ibu sekalian. Yang di sini
saya garis besar ada unsur intrinsiknya dan ada unsur eksternalnya. Untuk teori motivasi di sini, manusia mungkin akan cenderung ketika ada aturan, dia taat mengikuti aturan itu. Yang kedua, manusia akan berperilaku ketika dia mendapat hadiah. Dan yang ketiga, ini teori motivasi yang ketiga adalah dari diri sendiri menjadi pribadi yang baik, artinya dari dalam diri. Kalau tadi yang pertama, orang itu akan taat manakala takut kepada aturan. Yang kedua adalah ketika diberi hadiah. Dan yang ketiga adalah dari diri sendiri sebagai tanggung jawab pribadi. Kalau saya gambarkan tadi, motivasi eksternal itu yang tadi ada takut hukuman, dan yang kedua berperilaku karena ingin mendapat hadiah atau pujian. Yang ketiga dari internal adalah tanggung jawab pribadi. Next, Pak Amin. Nah, yang ketiga Bapak Ibu sekalian adalah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Bapak Ibu sekalian, keyakinan kelas di sini itu merujuk terhadap nilai-nilai yang ada di kelas. Nah, konsepnya adalah keyakinan kelas di sini adalah siswa terlibat Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dulu mungkin ada aturan kelas, nah ini ditingkatkan lagi menjadi keyakinan kelas. Artinya siswa dilibatkan. Kalau dalam pelaksanaannya saya akan memberikan usul Bapak Ibu sekalian. Jadi keyakinan kelas di sini siswa diajak terlibat. Apa-apa yang akan kita sepakati bersama dengan kelas, contohnya berangkat tepat waktu, terus ketika tidak tepat waktu bagaimana? Artinya di sini diajak bermusyawarah dengan murid seperti itu. Jadi lebih menekankan terhadap apa yang disepakati bersama dan nantinya dijalankan. Keyakinan kelas di sini lebih dari aturan kelas. Kalau aturan kelas sifatnya final dan mengikat. Kalau ini lebih terhadap tanggung jawab dan lebih memanusiakan murid seperti itu Bapak Ibu sekalian. Next, Pak Amin. Nah ini kalau kita gambarkan peraturan kelas ini ibarat kata itu yang paling apa ya? Paling tingkatannya itu paling rendah Bapak Ibu. Yang kedua naik lagi namanya keyakinan kelas, yang lingkungan lebih besar lagi lingkungan positif, dan yang paling umum adalah budaya positif seperti itu Bapak Ibu sekalian. Next, Pak Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk yang keempat yaitu tentang kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu sekalian. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang ini sudah diteliti oleh ilmuwan dari barat. Ya. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup atau survive. Ya. Yang kedua itu adalah penguasaan atau power. Kebutuhan manusia itu yang pertama adalah untuk bertahan hidup, yang kedua penguasaan atau ingin menguasai, itu merupakan suatu kebutuhan juga. Yang ketiga adalah kebebasan, freedom bahasa Inggrisnya. Yang keempat kesenangan atau fun. Yang kelima adalah kasih sayang dan rasa diterima, belonging. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Next, Pak Amin. Selanjutnya yang kelima yang Bapak Ibu sekalian adalah tentang posisi kontrol Bapak Ibu. Apa itu posisi kontrol?
Yang pertama, sebagai guru ini adalah posisi penghukum. Ya. Penghukum di sini manakala kita sebagai guru ada siswa yang terlambat, kita memarah-marahi dan lain sebagainya. Itu teorinya seperti itu. Kalau teori guru sebagai posisinya penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ya. Jadi disalah-salahkan ketika siswa datang terlambat, ketika siswa tidak mengerjakan tugas, guru menyalahkan sepenuhnya murid, di posisi menyalahkan. Yang ketiga adalah posisi kontrol guru sebagai teman, Bapak Ibu sekalian. Posisi teman ini ibaratnya ketika kita menjelaskan, ada guru menjelaskan, siswa rame, bilangnya seperti teman. Contohnya, ayo nak, tolong ibu kan sudah sampai menjelaskan atau bagus menjelaskan, dengarkan. Itu kata-kata seperti teman. Itu posisi kontrol seperti teman. Yang keempat adalah posisi kontrol pemantau. Ibaratnya pemantau itu seperti pengawas. Ya. Jadi guru sebagai pengawas atau pemantau siswa atau murid. Selanjutnya yang kelima adalah posisi kontrol manajer, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang diharapkan adalah kita sebagai guru seperti manajer, Bapak Ibu sekalian. Ketika ada siswa yang mungkin melakukan kesalahan, apa yang mereka perbuat tidak sesuai dengan aturan, itu kita posisikan sebagai manajer. Kalau kita menghukum, itu berbahaya terhadap anak. Kalau kita hanya sebagai membuat orang merasa bersalah, anak nanti akan minder dan lain sebagainya. Nah, posisi manajer di sini yang kita harapkan seperti apa nantinya? Nah, ini posisi manajer seperti yang kita harapkan. Next Pak Amin, ini posisi manajer seperti apa? Nah, posisi manajer di sini ketika kita mendapati murid atau siswa yang mungkin melakukan perbuatan yang tidak baik, ini bisa dengan menerapkan segitiga restitusi. Jadi manajer di sini melibatkan semua pihak, Bapak Ibu sekalian, tidak hanya diri sendiri, bareng-bareng. Ketika siswa melakukan kesalahan, coba dianalisa apa yang menyebabkan anak itu melakukan kesalahan. Pasti ada sebabnya, Bapak Ibu sekalian. Dari sebab itu dicari solusinya, diselesaikan bersama, anak diajak berbicara, itu sebagai posisi manajer. Salah satu penanganannya yaitu dengan segitiga restitusi, Bapak Ibu sekalian. Baik itu siswa yang baik, siswa yang bermasalah, bisa menggunakan teori segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi di sini yang pertama itu langkahnya adalah menstabilkan identitas, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, validasi tindakan. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi kalau digambarkan seperti segitiga, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada menstabilkan identitas atau menstabilkan anak, terus validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi diterapkan, Bapak Ibu sekalian. Ketika mendapati murid yang mungkin sedikit bermasalah. Next Pak Amin. Nah, ini contoh kasus lagi. Kemarin saya sudah membuat video. Contoh kasusnya yaitu Iqbal dan Fatul terjadi perkelahian dipicu saling ejek. Fatul memanggil Iqbal dengan nama orang tuanya. Tidak diterima dengan panggilan itu, Iqbal menjadi marah dan Iqbal memukul Fatul. Fatul membalas pukulan Iqbal dan terjadilah perkelahian. Itu contoh permasalahannya. Next, Pak Amin.
Nah, ini penyelesaiannya, kita ajak murid untuk berbicara dulu satu persatu, terus ditanyakan keyakinannya. Artinya distabilkan dulu murid kita, terus ditanyakan apa yang salah terhadap tindakannya, seperti itu, dan disepakati keyakinan yang baiknya Bapak Ibu sekalian. Jadi segitiganya resiko seperti itu. Pertama berarti menstabilkan anak, biar anak tenang dulu, terus validasi tindakan bahwa tindakan yang dilakukan adalah salah dan kurang tepat. Nah, di keyakinan kelas itu diluruskan Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Next. Kasus keduanya sama, hampir ini Intan sudah 1 minggu berangkat sekolah terlambat dan tidak mengerjakan PR atau tugas sehingga ketinggalan pelajaran. Nah, didoi Bapak Ibu sekalian, tidak langsung marah-marah terhadap anak atau tidak sebagai pembuka, tetapi tadi posisinya sebagai manajer. Jadi guru itu lebih mengetahui posisi anaknya seperti apa dan dipecahkan bersama-sama dan diyakinkan Bapak Ibu sekalian. Ibarat Ki Hajar Dewantara mengatakan, guru itu seperti petani, atau ibaratnya itu mengolah tanaman padi yang intinya itu seperti murid kita. Mau padi itu mau dijadikan seperti apa, kita guru. Jadi murid itu sudah mempunyai bakat dan minatnya masing-masing, kita tinggal menuntun ke arah yang lebih baik. Next, amin. Selanjutnya, nah ini untuk keyakinan kelasnya, kita diskusi sama anak-anak apa yang akan kita sepakati dan nanti dituliskan Bapak Ibu sekalian menjadi keyakinan kelas. Hampir sama seperti aturan kelas. Kalau keyakinan kelas lebih memanusiakan murid, intinya murid diajak berkontribusi atau terlibat. Next, amin. Demikian diseminasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti selanjutnya kita akan berdiskusi Bapak Ibu sekalian, biar apa yang kita diskusikan nanti kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.